Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga ya. Disusun oleh Bapak sendiri. Kita akan belajar mengenai yang pertama aturan sinus. Apa sih yang dimaksud aturan sinus ya? Jadi aturan sinus itu merupakan persamaan yang menyatakan hubungan tiga sudut dengan tiga sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Tujuannya itu untuk apa ya? Tujuannya itu untuk mengetahui panjang sisi segitiga yang terdapat pada segitiga sembarang, atau dapat kita gunakan untuk mengetahui besar sudut segitiga yang belum diketahui. Nah, di sini misalkan ada, perhatikan segitiga ABC berikut ya. Lihat di sini segitiga ABC di mana panjang A itu merupakan sisi BC, panjang AC itu merupakan panjang sisi B, dan AB itu merupakan panjang sisi C. Kita lihat di sini ada beberapa segitiga ya, ada segitiga ACR, ada segitiga BCR gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Pada segitiga ACR berlaku sin A, sinus A. Jadi sinus sudut alfa. Sinus itu apa? Demi ya, sisi depan per miring. Sisi depan sudut A itu apa? Segitiga ACR itu adalah CR kan, dibagi dengan miringnya adalah B. Sehingga sisi CR itu bisa kita dapatkan dengan cara B sin A. Lalu pada segitiga BCR berlaku sin B. Lihat, sinus sudut B. Artinya kan depan sudut B itu CR per sisi A. Artinya CR bisa kita dapatkan dengan A dikalikan dengan sin B ya. Nah, berdasarkan dua persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari CR itu bisa dengan B sin A atau dengan A sin B, sehingga berlaku A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, sehingga berlaku aturan sinus berikut. Jadi kalau ada segitiga sembarang ABC dengan sisi ABC, aturan sinus itu bisa dengan cara A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Nah, selanjutnya kita contoh soal. Pada suatu segitiga ABC memiliki panjang AC itu 8 cm. Jika besar sudut BAC itu 45 derajat dan sudut ABC itu 60 derajat, maka panjang BC itu berapa? Nah, di sini ada pilihan jawabannya ya. Yang pertama adalah kita lukiskan dulu segitiganya. Bapak melukiskannya seperti ini. Jadi ada suatu segitiga ABC, panjang AC-nya 8 cm, sudut BAC-nya 45 dan sudut ABC-nya 60 ya. Nah, sehingga panjang BC itu bisa kita gunakan dengan cara ini. BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC-nya itu 45 BC per sin A. Sin A itu berapa? 45 derajat kan? Sama dengan AC per sin B. Sin B itu 60 sudut B itu. Jadi BC sama dengan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sama dengan sisi AC itu 8 per sin 60 itu setengah akar 3 ya. Jadi BC bisa kita dapatkan dengan 8 per setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Atau BC sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Nah, atau bisa kita sederhanakan lagi, semuanya dikalikan akar 3, sehingga didapatkan BC sama dengan 8 akar 6 per 3. Oke, kita lanjut ke aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu adalah menentukan panjang salah satu sisi segitiga atau besar salah satu sudut segitiga. Nah, persamaan yang terdapat pada aturan kosinus juga diperoleh dengan memanfaatkan fungsi trigonometri dan teorema Pythagoras. Nah, perhatikan segitiga berikut ya. Di sini kita mempunyai segitiga ABC ya, di mana segitiga ABC itu dibagi menjadi dua segitiga, ada segitiga ACD dan segitiga BCD ya.
di mana BC itu merupakan sisi A, AC itu merupakan sisi B, dan AB itu merupakan sisi C. Nah, pada segitiga DBC, ya, atau tadi yang Bapak sebutkan BCD, ya, berlaku sin B sama dengan sin B itu demi, ya, sisi depannya itu adalah H, miringnya itu adalah A. Jadi H bisa kita dapatkan dengan A dikalikan sin B. Cos B, ya, cos itu apa? Sami, ya, samping per miring, ya. Sampingnya itu berapa, ya? Samping per miring, sampingnya merupakan BD per miringnya itu adalah A. Jadi BD bisa kita cari, ya, dengan cara A dikalikan cos B. Nah, AD biar A ke D itu bisa kita cari dengan apa? Panjang keseluruhan AB dikurangi dengan BD. Sehingga kita dapatkan AB itu kan merupakan sisi C, ya. Berarti C min A cos B, ya. Tadi BD. Sehingga pada segitiga ADC dapat diperoleh persamaan di bawah, gitu. Lihat di sini, AC kuadrat itu sama dengan AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. AC kuadrat itu berarti sisi AC, yaitu B kuadrat. Sama dengan tadi yang AD itu kita peroleh itu, yaitu C min A cos B kuadrat ditambah CD itu tadi kita dapatkan A sin B kuadrat, ya. Jadi, nah, berarti B kuadrat itu C min A cos B kuadrat kita keluarkan, sehingga menjadi C kuadrat min 2AC dikalikan cos B plus A kuadrat dikalikan cos kuadrat B plus kita keluarkan A sin B kuadrat menjadi A kuadrat sin kuadrat B. Sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat cos kuadrat B plus sin kuadrat B. B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat dikalikan 1. Ya, 1 dari mana, Pak? Itu yang tadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat. Sehingga akhirnya kita dapatkan B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC. Nah, sehingga berlaku seperti ini. Jadi pada segitiga sebarang ABC, ya, dengan sisi ABC, aturan sinusnya itu bisa kita dapatkan sisi A itu dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Pokoknya kalau misalkan sisi A berarti cos A, kalau sisi B berarti cos B, sedangkan kalau sisi C berarti cos C. Nah, sedangkan A kuadrat B kuadrat itu tergantung sisi. Kalau misalkan dia mencari sisi A, berarti cara mencarinya kita sisi B dan sisi C, ya. Begitupun yang lainnya. Nah, contoh soal. Pada suatu segitiga dengan sisi-sisi ABC memenuhi A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC. Maka besar sudut A itu berapa? Nah, kan tadi diketahui bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min BC kuadrat, kan? Sehingga kita dapatkan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat min C kuadrat min BC. Nah, kan kita tahu bahwa salah satu rumus aturan sinus itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, kan? Nah, berdasarkan dua persamaan di atas diperoleh nilai cos A itu, kan kita tadi mengeluarkan, kita dapatkan A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC.
Lalu tadi kita tahu bahwa aturan sinus itu sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, kita eliminasikan sehingga kita dapatkan min BC plus 2BC cos A. Nah, BC-nya kita tarik ke ruas kiri, BC sama dengan 2BC dikalikan cos A. Sehingga cos A sama dengan BC per 2BC, ya. Nah, sehingga cos A berapa? Lihat, BC per 2BC, artinya sisa BC dibagi BC 1, jadi 1 per 2. Cos A sama dengan setengah. Cos yang bernilai setengah artinya sudut A-nya itu bernilai berapa derajat, yaitu 60 derajat. Nah, sekarang kita belajar luas segitiga. Nah, segitiga itu kita tahu bahwa ada yang namanya segitiga beraturan dan segitiga sembarang, ya. Kalau luas segitiga beraturan kan kita tahu bahwa luasnya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi, ya. Nah, kalau segitiga sembarang itu ya tingginya mana, alasnya mana kita nggak tahu gitu. Nah, untuk itu kita belajar di sini. Oke, kita ke Nah, luas segitiga sembarang. Nah, di sini misalkan ada suatu segitiga sembarang ABC, kita misalkan AC itu merupakan garis B, BC itu merupakan garis A, dan AB itu garis C. Kita tarik garis lurus di sudut C, ya, garis. Jadi kita mempunyai misalkan suatu garis CD, ya. Kan di sini CD itu sama dengan B sin A, ya, kalau misalkan menurut aturan sinus. Nah, sehingga garis AB pada segitiga ABC pada garis di atas merupakan alas segitiga, sehingga tinggi segitiganya adalah CD. Nah, maka luas segitiga ABC pada gambar di atas itu berarti kan setengah dikali AB dikalikan CD, kan. Nah, berarti setengah dikalikan sisi AB itu merupakan C, dan sisi CD itu bisa kita dapatkan dengan B sin A. Atau luas segitiga ABC bisa kita cari dengan setengah dikalikan BC sin A. Ya, sehingga pada luas segitiga sembarang kita bisa mencarinya dengan setengah dikalikan BC sin A, setengah dikalikan AC sin B, setengah dikalikan AB sin C. Ya. Nah, di sini ada soal, ya. Misalkan ada luas segi 6, ya, ada persegi 6 dengan jari-jari di luar 10. Nah, luasnya itu berapa? Nah, pertama, ya, kita potong salah satu, kita ambil salah satu segitiga pada segi 6, ya. Kan kita tahu bahwa satu lingkaran itu kan 360 derajat. Artinya kalau misalkan ada 6 segitiga, berarti kan 360 dibagi 6 kan, artinya kita dapat 60 derajat. Nah, lalu tadi kan panjang jari-jarinya itu 10, ya, panjang jari-jari luar. Nah, misalkan kita di sini gambarkan salah satu segitiganya itu ABC, di mana sudut C itu merupakan sudut 60 derajat yang tadi kita dapat bagi dari 360 derajat, dan jari-jari C ke B itu adalah 10 cm yang tadi. Sehingga luas segitiga ABC itu, ya, kita bisa cari dengan setengah dikalikan alasnya dikali AC dikali BC sin C, ya. Jadi setengah AC-nya itu kan 10, BC-nya itu 10, sin C berarti sin 60 derajat, ya. Berarti luas segitiganya itu setengah kali 10 kali 10, sin 60 itu merupakan setengah akar 3, ya. Sehingga didapatkan luasnya itu adalah 25 akar 3. Nah, kan tadi karena ini hanya satu, ya, satu segitiga, sedangkan di sini kita
dicarikan luas segi 6. Ya udah, berarti luas keseluruhannya tinggal dikalikan 6. Jadi 6 dikali 25 akar 3. Ingat kalau misalkan perkalian akar itu luar dengan luar, dalam dengan dalam. Jadi 6 dikali 25 akar 3. Berarti 6 dikali 25, 150 akar 3. Jadi luas segi 6-nya adalah 150 akar 3 cm per. Nah, untuk latihan silahkan kalian kerjakan. Ada 6 soal ya. Tapi yang wajib dikerjakan adalah nomor 3. Siapa tahu keluar di ulangan kan? Oke, selamat belajar.